Pasal ke-117. Lanjutan kisah Elia dengan seorang buta. Elia menjawab, "Engkau adalah dari keturunan Levi, dan oleh karena di mana engkau berada dalam rumah peribadatan Allah, dekat dengan yang kudus, memandang kepada seorang perempuan dengan syahwat, maka Tuhan kita telah menghilangkan penglihatanmu." Maka si buta itu menjawab sambil menangis, "Ampunilah aku ya Nabi Allah yang suci, karena aku telah bersalah kepadamu dalam pembicaraan tadi, dan andai kata aku melihatmu, niscaya aku tidak dapat berbuat kesalahan itu." Elia menjawab, "Semoga Tuhan kita mengampuni engkau wahai saudara, karena aku mengetahui bahwa engkau telah bertutur benar tentang apa yang menyangkut diriku. Oleh karena kian aku membenci diriku, kian aku bertambah kecintaan kepada Allah. Dan jika engkau melihat aku, niscaya padamlah keinginanmu yang tidak diridhoi oleh Allah itu. Karena Elia bukanlah yang menciptakanmu, tetapi Allah lah yang menciptakanmu." Kemudian Elia menyambung uraiannya sambil menangis, "Sungguh aku ini adalah setan terhadap apa yang menyangkut dirimu, karena aku memalingkan engkau daripada penciptamu. Jika demikian, maka menangislah wahai saudara, karena tiada cahaya bagimu yang memperlihatkan engkau antara kebenaran dengan kebatilan. Andai kata ada bagimu cahaya itu, niscaya engkau tidak meremehkan ajaranku. Dari itu kukatakan kepadamu, bahwa banyak yang ingin melihatku dan mereka datang dari jauh untuk melihatku, sedang mereka meremehkan omongan-omonganku. Karenanya, demi keselamatan mereka, lebih baik mereka tidak mempunyai mata. Karena barang siapa yang merasa senang dengan suatu makhluk, apapun dia itu, dan tidak mencari jalan untuk menemukan kepuasan dengan Allah, maka dia itu telah membuat berhala dalam hatinya dan telah meninggalkan Allah." Kemudian Yesus sambil bernafas panjang berkata, "Sudahkah kamu memahami segala yang dikatakan oleh Elia?" Para murid menjawab, "Sungguh kami telah memahami, dan kami heran setelah mengetahui bahwa di bumi ini tiada yang tidak menyembah berhala kecuali sedikit sekali." Pasal ke-118. Israel sekarang sedang asik dalam menegakkan penyembahan berhala di dalam hati mereka, di saat mereka menganggap aku ini adalah Tuhan. Ketika itu berkatalah Yesus, "Sungguh kamu telah bertutur benar, karena Israel sekarang sedang asik dalam menegakkan penyembahan berhala di dalam hati mereka, di saat mereka menganggap aku ini Tuhan. Dan kini banyak dari mereka itu telah meremehkan aku. Ini bisa menjadikan diriku raja dari seluruh Yudea, jika aku mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan. Dan bahwa aku ini gila, karena aku rela hidup dalam kemelaratan di sekitar padang belantara, tidak mau tinggal selamanya di tengah para pembesar dalam kemewahan hidup. Alangkah celakanya engkau wahai insan yang menghormati cahaya di mana lalat dan semut ikut serta, dan meremehkan cahaya di mana para malaikat, nabi dan khalil-khalil Allah yang suci itu ikut menikmatinya. Maka apabila engkau tiada menjaga mata ya Andreas, maka kukatakan bahwa mustahil engkau tidak akan tenggelam dalam syahwat di saat itu." Dari itu Nabi Yeremia sambil menangis keras ia berkata, "Mata adalah seorang maling yang mencuri jiwaku." Dan karena itulah bapa kita Daud telah sembahyang dengan kerinduan yang besar kepada Allah Bapa kita, supaya merubah agar kedua matanya tidak melihat sesuatu yang batil. Karena segala sesuatu yang mempunyai kesudahan adalah pasti batil. Katakanlah kepadaku, andai kata ada seorang yang mempunyai 2 filis untuk dibelikannya roti, apakah ia akan membelanjakannya untuk membeli asap? Sekali-kali tidak, karena asap itu akan merusak kedua mata dan tidak akan mengenyangkan tubuh. Maka demikianlah seorang manusia harus berbuat, karena ia dengan kedua matanya yang lahir dan mata akalnya yang batin itu harus mencari jalan untuk mengenal penciptanya serta keridhoan kehendaknya, dan janganlah tujuannya yang tercipta itu menyebabkan dia rugi akan yang mencipta. Pasal ke-119.
Tiap kali seorang manusia melihat akan sesuatu, lalu ia lupa kepada Allah yang menciptakan sesuatu itu untuk dia, maka ia telah berdosa. Merubah pasir menjadi gula, sembahyang itu adalah penawar jiwa. Karena sebenarnya tiap kali seorang manusia melihat akan sesuatu, lalu ia lupa kepada Allah yang menciptakan sesuatu itu untuk dia, maka dia telah berdosa. Karena andai kata ada seorang teman memberikan kepadamu suatu benda untuk engkau simpan sebagai tanda peringatan kepadanya, lalu engkau jual barang itu dan lupalah engkau kepada temanmu itu, maka niscaya temanmu akan memarah kepadamu. Dan itulah yang dikerjakan oleh seorang manusia. Karena di waktu ia melihat kepada sesuatu makhluk, lantas ia tidak ingat kepada Khalik yang menciptakannya demi menghargai manusia itu, maka ia berdosa kepada Allah penciptanya karena ia tidak mensyukuri nikmat itu. Maka barang siapa memandang kepada perempuan dengan melupakan Allah yang menciptakan perempuan itu demi kebaikan jenis manusia, maka ia sudah mencintai dan menginginkannya. Dan keinginan itu akan menyampaikan dia ke satu taraf di mana dia akan mencintai segala sesuatu serupa dengan yang disukainya itu. Maka karenanya akan timbullah dosa itu yang orang malu menyebutnya. Jadi apabila seorang itu mengendalikan kedua matanya, maka ia akan berkuasa atas perasaan yang tiada menginginkan apa yang tidak diberikan kepadanya. Dan dengan demikian jasad itu menjadi di bawah kekuasaan roh. Maka sebagaimana sebuah kapal itu tidak dapat bergerak tanpa angin, begitu pula jasad tidak dapat berdosa tanpa pengaruh perasaan. Adapun yang wajib dikerjakan setelah itu oleh seorang yang bertobat, yaitu merubah banyak bicara dengan sembahyang, maka itulah yang sesuai dengan hukum akal, walau andai kata tidak ada wasiat daripada Allah. Karena seorang manusia itu berdosa dalam tiap perkataan yang buruk, dan Tuhan kita mengampuni dosanya itu dengan sembahyang. Karena sembahyang itu adalah jaminan bagi jiwa. Sembahyang itu adalah penawar jiwa. Sembahyang itu adalah pemelihara hati. Sembahyang itu adalah senjata bagi iman. Sembahyang itu adalah kendali bagi perasaan. Sembahyang itu laksana garam bagi tubuh yang tidak membiarkannya menjadi busuk karena dosa. Kukatakan kepadamu bahwa sembahyang itu bagaikan kedua tangan bagi kehidupan kita yang dipergunakan oleh yang bersembahyang itu untuk membentuk dirinya di hari pembalasan kelak. Maka dia memelihara dirinya dari perbuatan dosa di dunia ini dan memelihara hatinya supaya tiada tersentuh oleh keinginan-keinginan buruk, menjengkelkan setan karena ia memelihara perasaannya sesuai dengan syariat Allah serta mempergunakan jasadnya dalam kebajikan seraya mendapatkan segala yang diinginkan daripada Allah. Demi Allah yang kita semua berada di hadiratnya, bahwa seorang manusia tanpa sembahyang tidak dapat menjadi seorang yang berkelakuan baik. Ia tiada akan berbuat lebih baik dari seorang bisu, atau kemungkinan disembuhkannya penyakit nusur tanpa obat, atau suatu pembelaan seorang akan dirinya tanpa gerakan, atau suatu penyerangan terhadap lawan tanpa senjata, atau keberangkatan sebuah perahu tanpa kemudi, atau menyimpan daging hewan yang mati tanpa garam. Sudah barang tentu seorang yang tidak mempunyai kedua tangan tidak akan bisa mengambil sesuatu. Dan apabila ada seorang yang dapat merubah tahi hewan itu menjadi emas atau bisa merubah pasir menjadi gula, apakah kiranya yang akan dikerjakan olehnya? Di waktu Yesus diam, para murid menjawab, tentu ia tidak akan mengerjakan sesuatu selain membuat emas dan gula. Di saat itu Yesus berkata, "Wahai insan, mengapa seseorang itu tidak merubah obrolan menjadi sembahyang? Apakah Allah memberikan kepadanya kesempatan waktu hanya untuk memarahkan Allah? Pemimpin yang manakah yang memberikan pengikutnya sebuah negeri untuk dikabarkan di sana suatu peperangan melawan dia? Demi Allah, andai kata seorang itu mengetahui sampai di mana obrolan palsu itu merubah gambaran suatu jiwa,
niscaya ia akan memilih menggigit lidah itu dengan giginya daripada ia mengobrol. Alangkah celakanya dunia ini, karena dewasa ini manusia tidak lagi berkumpul untuk sembahyang. Bahkan kini setan mempunyai tempat di halaman-halaman rumah peribadatan, dan di dalam rumah peribadatan itu sendiri terdapat korban-korban obrolan palsu. Bahkan lebih celaka lagi, yaitu persoalan-persoalan yang tidak mungkin dikatakan oleh seorang tanpa ia merasa malu. Pasal ke-120, obrolan dan senda gurau. Adapun buah obrolan palsu itu, yaitu bahwa ia melemahkan mata hati sampai pada taraf di mana ia tidak lagi bersedia untuk menerima suatu kebenaran. Lalu ia sebagai seekor kuda yang biasa mengangkat 1 pon kapas, maka ia tidak akan dapat mengangkat 100 pon batu. Akan tetapi lebih celaka dari itu, ialah seorang yang menghabiskan waktunya dalam senda gurau. Maka apabila ia hendak sembahyang, diingatkan dia oleh setan akan lelucon-lelucon itu, sehingga di saat mana ia harus menangisi dosa-dosanya untuk memohon rahmat dan mendapatkan ampun daripada Allah, ia akan membangkitkan dengan tertawanya itu kemurkaan Allah yang akan mengganjar dia dengan melemparkannya keluar. Jika demikian, maka celakalah bagi mereka yang bersenda gurau dan yang mengobrol dengan kepalsuan. Akan tetapi jika Tuhan kita begitu membenci orang yang bersenda gurau dan yang bertutur palsu, maka betapa pula ia menganggap mereka yang menggerutu dan mengumpat tetangga-tetangga mereka yang menjadikan perbuatan dosa itu sejenis perdagangan yang amat penting. Wahai dunia yang kotor, aku tidak dapat membayangkan dengan kekerasan yang bagaimanakah Allah akan membalasmu kelak. Dari itu wajiblah atas seorang yang akan melawan nafsunya untuk menilai segala omongannya itu dengan emas. Para murid menjawab, akan tetapi siapakah yang akan membeli omongan seorang itu dengan emas? Tidak seorang pun juga. Maka bagaimanakah ia melawan nafsunya? Sudah pasti ia akan menjadi peloba. Yesus menjawab, sesungguhnya hatimu itu amat berat, sehingga aku tidak dapat mengangkatnya. Dari itu perlu rasanya aku beri penjelasan kepadamu maksud dari tiap perkataan. Akan tetapi kamu wajib mensyukuri Allah yang mengaruniakan kepadamu nikmat untuk memahami rahasia-rahasianya. Aku tidak mengatakan bahwa seorang yang bertobat itu harus menjual uraian-uraiannya, tetapi kukatakan apabila ia berbicara supaya menganggap bahwa dia mengeluarkan emas. Sungguh apabila ia berbuat demikian, maka ia akan berbicara hanya apabila pembicaraan itu diperlukan, sebagaimana ia membelanjakan emas hanya untuk benda-benda yang penting. Maka sebagaimana seorang tidak akan membelanjakan emasnya itu untuk sesuatu yang mengakibatkan ia berbicara tentang sesuatu yang mungkin akan membahayakan dirinya.